Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera di hati kita, amin. Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus pribadi yang mengenal setiap hati kita. Salam baikkan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa untuk sapa kiri kanannya, mungkin bisa sedikit chit-chat, tanya kabar, apa kabar hari ini. Luar biasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah, saya percaya Bapak Ibu sudah siap untuk beribadah, amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami. Begitu dalam cintamu bagi setiap kami Tuhan. Dan begitu ajaib pengorbananmu bagi setiap kami. Hari ini kami mau bersyukur atas perbuatan tangan. Kami mau angkat pujian, menyembah Tuhan. Memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini, Yesus. Dan kami tahu, penyembahan kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Yesus. Seperti rusa yang rindu aliran sungai. Begitupun jiwa kami hari ini, Yesus. Mengucap syukur buat hari ini. Setiap hari kami menerima kemuliaan-Mu. Setiap hari kasih-Mu melimpah bagi kami. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
labash, kiralabatakan. Ridi biara labatakan anamaya labash. Biara labataku ridi biara labash. Yes. Dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau
So this is our desire to worship you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, yes, Lord, have your way in me.
Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita itu heran, amin. Yes, haleluya. Sama-sama kita mau bertepuk tangan, sebab Tuhan kita yang memerintah bagi setiap kita. Haleluya. Baba, Dia Raja yang kuat dan perkasa, Bumi kumpulan kakinya, kerajaannya takkan tergoncang. Sama-sama nyatakan, Tuhan kita perlindungan Tuhan. kemurahan Tuhan, amin. Kami terima, yes. Biarlah semua yang bernapas memuji Yesus. Dia langit tebus dengan
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, kita bertepuk tangan bagi Yesus Hamasia. Sama-sama kita mau nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bangkit kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Bapak Ibu percaya katakan, dimanapun kami pergi, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Abang yes, untuk kami bawa di setiap. Bapak Ibu dengan penuh percaya pada Yesus katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Kami mau melihat apa? Yes, mujizat. Sekali lagi kita menyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Bapak Ibu afirmasi, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan. Kita percaya bahwa mujizat pun terjadi. Lambaikan tangannya untuk kita mengatakan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yes, kami percaya Yesus, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Yes, terima kuasa-Mu bagi setiap waktu. Haleluya. Bapak Ibu berikan sorak-sorai bagi Yesus Hamasia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Kita bersuka cita hari ini, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, saya akan bawa dalam doa. Yesus Hamasia, terima kasih. Kami memuji dan menyembah-Mu hari ini. Itu semua karena Tuhan melayakkan setiap kami untuk ada di tempat ini. Ya Bapa, hari ini kami mau memberikan persembahan. Sekali lagi kami tahu bukan karena kami ingin meminta berkat,
tapi karena kami sudah menerima berkat-Mu. Untuk itu hari ini kami memberi untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati setiap kami, dan kami dengan penuh sukacita ingin memberi hari ini, Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Aku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini sekali lagi. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Tuhan yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu
Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas berkat, anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. 1 minggu yang sudah kami lalui bersama Tuhan pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ada karena anugerah Tuhan. Dan kami akan belajar dan kami akan mendengar akan suara Tuhan. Biarlah Kau berfirman kepada kami Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami dan kami semua siap mendengar firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami semua yang diberkati, sama-sama katakan kita siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar JHS Jakarta? Wih, luar biasa. Ini tim PAW-nya dahsyat sekali. Tepuk tangan dulu untuk tim PAW. Wow. Ini kapan nih ke Banjarmasin nih Pastor? Kita atur ya. Maksudnya Pastor Petrus khotbah di sana, ya mainnya satu paket gitu. Iya kan? Berapa orang ya pemain ya? Nah, kita atur berangkatnya. Oke, wow luar biasa. Kita di akhir bulan, di bulan September ya. Last month ya, the last month for the September. Oke. Kita masuk di bulan ini masih di karakter ya Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan tentang yaitu temanya 3 karakter Kristus dalam hidup kita. Yuk sama-sama katakan dengan saya 3 karakter Kristus. 1, 2, 3. 3 karakter Kristus. Haleluya. Pastinya ada karakter Kristus dalam hidup kita orang yang percaya. Ya. Yang pertama, hidup kita harus apa? Berdoa. Yuk. Ya, kita harus berdoa. Siapa yang belum berdoa hari ini? Semua pasti berdoa. Saya yakin bangun tidur kita berdoa. Hari ini saya bangun pagi tadi berdoa Saudara. Berdoa agar hari ini saya diberikan nafas, diberikan kekuatan, berikan hikmat untuk menyampaikan firman ini. Minggu lalu saya di Banjarmasin, 2 minggu yang lalunya lagi Pastor, saya sibuk ngurus anak. Iya, ngurus anak dalam artian tuh anak kedua saya baru di wisuda dan sekarang harus ngurus dia gimana dia cari kerja. Saya bilang Tuhan akan berikan pekerjaan bagimu. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, hidup kita harus berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa agar kita selalu apa? Yuk, tetap mengucap syukur. Pastinya kita selalu mengucap syukur. Kita baca di dalam Tesalonika 5 ayat 17 dengan 18. Yuk sama-sama ya Jakarta, yuk semangat. 1, 2, 3. Berdoalah senantiasa. Dalam segala keadaan mengucap syukurlah karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin? Nah saudara yang terkasih, berdoa sebagai apa ya? Gaya hidup orang percaya. Pastinya apa? Intim dengan Tuhan. Saya percaya semua kita pasti intim dengan Tuhan. Ya. Kenapa harus intim dengan Tuhan? Karena saya percaya tadi lagu sampaikan, mujizat terjadi setiap hari kepada saudara dan saya. Ada amin? Kenapa? Karena orang yang percaya pastinya intim, apapun yang dia minta pasti Tuhan berikan. Tapi Pastor, saya belum diberikan nih, doa saya sudah belum dijawab. Percaya, ya, apa yang kita sudah alami, ya, doa-doa yang sudah kita sampaikan, kita panjatkan, kita doakan dengan Tuhan, seketika Tuhan akan berikan. Ada amin? Ada doanya yang belum terjawab, lambaikan tangan. Ada Bu, oke, dijawab Tuhan, hari ini terjadi. Percaya nih YHS Jakarta luar biasa. Ya, saya melihat, ya, walaupun saya jauh Pastor, ya, jauh maksudnya tetap di Indonesia, tapi masih melihat, oh YHS Jakarta dahsyat bener nih. Kapan saya diundang, saya tunggu-tunggu, ternyata September. Harusnya minggu lalu, ternyata saya lupa, tertabrak dengan YHS Banjar, saya minta, saya harus rubah lagi. Nah, dengan doa, kita pastinya ada napas kehidupan, ada berkat, apalagi ada kepercayaan kita bahwa doa-doa kita pasti dijawab. Apa yang kita lakukan pasti diperkenan oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan pasti Tuhan akan jawab. Apa yang dijawab Tuhan pasti yang terbaik. Karena Bu, kalau doa Ibu enggak baik, mungkin menurut Ibu baik, menurut Tuhan enggak baik.
Tetapi ketika ibu berdoa, ini pengalaman saya nih, saya berdoa minta ini nggak dikasih Tuhan tuh. Tetapi saya melihat doa saya yang saya minta itu ternyata tidak baik buat saya. Tetapi apa yang Tuhan berikan itu ternyata baik buat saya. Itu jawaban doa. Ada amin? Nah, saudara, kita mungkin menghabiskan waktu ya, lebih banyak waktu kita melakukan pekerjaan kita. Apa, sibuk melakukan aktivitas, saudara. Mohon maaf nih pastor, ya, kita 1 minggu nih kerja nih. Satu minggu full kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kadang-kadang kita lupa mau beribadah gitu loh. Nah, tetapi ketika kita sudah berdoa dengan aktivitas kita dengan sibuk, saya percaya ya, pasti kita harus mengingat hari Minggu untuk kita bergereja, untuk kita mendengarkan firman. Kenapa saudara? Ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, kita dengar firman, kita akan dikuatkan sepanjang minggu, bahkan selama-lamanya. Ketika kita tidak mendengarkan firman, hati kita akan kosong. Betul saudara? Betul? Haleluya. Nah, ketika tubuh Kristus harus memberikan waktu kita lebih dahulu. Nah, ketika Kristus memberikan waktunya untuk lebih dulu untuk berdoa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus pada pagi-pagi, benar pada saat itu saudara. Ya, ia berdoa sebelum melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita harus lakukan. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan, kita lakukan. Kita harus ikutin karakter Yesus. Saudara yang terkasih, doa adalah tindakan sederhana saja sebenarnya. Ketika kita melakukan perjalanan, kita berdoa. Ketika kita mau berangkat bekerja, doa. Mau makan aja kita mengucap syukur. Nah, itu hal yang simple saudara. Karena doa itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu saudara. Ya, karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ada amin. Ya, doa saudara ketika saudara minta Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saya bersaksi saudara, ketika anak saya sekolah, saya tidak berpikir ini cepat selesai, bagaimana biayanya, bagaimana. Tapi Tuhan sungguh baik, Tuhan jawab. Tidak terasa berlalu, anak itu diwisuda. Saya menangis melihat anak saya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk waktu-Mu, terima kasih untuk anak yang sudah Kau titipkan kepada kami sebagai orang tua. Engkau berkati, Engkau buat dia berhasil. Itu doanya simple saja saudara. Ketika anak-anak menghadapi hal-hal seperti itu. Nah saudara yang terkasih, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Sama-sama katakan kuasanya. 1, 2, 3. Kuasanya saudara. Saya percaya kuasa Tuhan luar biasa, tidak terbatas oleh waktu. Ya, Tuhan Yesus menjamin, saudara, hal-hal yang menjamin itu luar biasa saudara. Apa saja yang kita minta dalam doa. Ibu, Tuhan menjamin apa yang doa ibu lakukan. Kesehatan Tuhan sudah berikan, napas sudah Tuhan berikan, berkat sudah Tuhan berikan. Mungkin ada yang belum, tunggu hari ini ada jawabannya. Pulang ibu akan dapat jawab. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, doa senjata paling kuat untuk menghadapi masalah. Coba kalau ada yang menghadapi masalah, apa yang harus dilakukan? Enggak ada lain. Saya kadang-kadang mau ngeluh sama istri juga, kita doa saja Pak. Jawabannya sudah tahu saya. Ya, baik, lebih baik, Mah kita doa. Dia nanya, doa buat apa Pak? Kita mengalami masalah apa? Ini lagi seret nih, biasa kan? Wah Mah ini lagi persoalan, kita doa. Kita langsung doa. Tuhan langsung jawab. Apa jawabannya? Diberi kekuatan. Belum dijawab tentang permasalahan kita, tetapi doa itu besar kuasanya. Ya. Itu senjata kita menghadapi segala masalah. Jangan lari kemana-mana. Boleh-boleh saja datang ke Pastor Petrus. Pastor, saya mengalami masalah ini. Ya, Pastor akan mendoakan. Ya. Dia doakan, ya sudah. Pasti akan selesai permasalahan. Nah saudara yang terkasih, apalagi doa obat paling ampuh untuk menghadapi penyakit. Selain obat. Ya, sebelum makan obat, didoakan dulu obatnya. Dalam nama Yesus. Dimakan. Sembuh. Kenapa? Asal jangan makan obat yang lain. Bisa sakit kepala, minumnya obat yang lain. Ya enggak sakit, enggak sembuh-sembuh saudara. Berhikmatlah menjadi umat Tuhan. Nah, apalagi doa adalah pemberian paling indah untuk memberkati kita semua. Sama-sama katakan doa paling indah untuk memberkati saya. 1, 2, 3. Doa paling indah untuk memberkati saya. Ada amin. Lihat kanan kirinya, kamu diberkati Tuhan. Oh, haleluya. Petrus lihat kayak apa Petrus? Sama-sama kita. Pastor Petrus
diberkati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, inilah doa. Yuk, kita masuk ke poin 2. Hidup kita harus mengampuni. 1, 2, 3, ayo sama-sama katakan, kita harus mengampuni. 1, 2, 3. Kita harus mengampuni. Haleluya. Kenapa kalau belum mengampuni? Kalau gak mengampuni doanya bukan tidak dijawab, tapi ada sesuatu yang mengganjal hidup kita, saudara. Yuk kita ikutin karakter Tuhan. Dia Tuhan mengampuni. Nah, yuk kita baca dalam Matius 6 ayat 12. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Toleh kanan kiri, saya mengampunimu. 1, 2, 3. Wah, nggak tahu salahnya apa, tapi percaya. Suatu ketika ada orang-orang yang sini duduk nih, mungkin menyakiti hati saudara, mungkin lupa dengan perkataannya. Mungkin Bu Petrus lupa nih dengan Ibu, ya. Tapi hari ini sudah ada Ibu Petrus mengampuni. Bapak Ibu semua diampuni. Saya juga diampuni sama Pastor Petrus karena waktu yang sudah ditentukan saya enggak bisa. Percaya saya bilang. Saya ada di sini bukan sengajaan, tapi sudah diatur sama Tuhan melalui Pastor Petrus, dan saya percaya jemaat sini kangen dengan saya. Ada amin? Lihat saya langsung, Pastor Ari. Oh, sama istri. Oh, puji Tuhan. Ini puji Tuhan hari ini dia bisa bersama. Karena anak-anak minggu depan libur. Iya, jadi udah jalan-jalan ke Jakarta lah. Apalagi saya punya menantu itu sama anak saya Excel sudah pindah ke Palangkaraya udah karena kerja. Jadi bosan di Palangkaraya, Pak kami ke Jakarta, ya silakan duluan. Saya bilang Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah akan menjadi ibu kota. Jakarta akan pindah saya bilang. Tapi jemaat Tuhan dimanapun berada akan diberkati. Ada amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah tadi ya dimanapun kesalahan-kesalahan kita harus mengampuni. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah sesuatu perkara mudah. Mudah enggak? Karena ya kalau orang percaya pasti mudah. Tapi kalau orang yang ini belajar Bu, saya juga belajar. Enggak usah jauh-jauh saya mengampuni istri aja. Saya ampuni dia tiap hari. Walaupun dia ngomel sama saya. Iya, tapi saya mengampuni mah. Loh, kalau enggak mengampuni, saya terus terang. Suami istri kadang-kadang anak lambat mandi aja udah tunjuk-tunjukkan tuh. Ayo Pak kamu aja. Ya. Kan kesel saya, waduh mah cepet. Tapi saya bilang dengan istri, kita harus saling mengampuni. Jadi ada persoalan sedikit pun apapun, ampuni. Maka tidak akan ada pertengkaran. Buat adik-adik, buat anak-anakku yang belum menikah, cam ini. Yang belum menikah angkat tangan, segera menikahlah. Ya. Masih jomblo? Ya. Ada hal yang mengampuni itu. Saya percaya, ini saya alami saudara. Ya, karena ada kekecewaan, ada perkara, saya pernah disakiti, saudara pernah disakiti, dikecewakan. Bahkan kalau yang paling tidak enak tuh difitnah saudara. Waduh, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul. Tapi saya bilang pembunuhan pasti masuk penjara, difitnah enggak. Ya, sekarang di mana-mana berita ya. Bunuh ini, bunuh itu. Aduh tadi pagi saya bilang, oh Yesus dalam nama Yesus anak-anak Tuhan baik-baik saja. Amin. Nah saudara terkadang kita melepas pengampunan itu susah. Tapi saya belajar, mari kita belajar bersama. Saya pun masih belajar untuk mengampuni. Tapi saya percaya ada doa, ada pengampunan, maka doa saudara terjawab oleh Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, ada anggapan ketika kita mengampuni ada keuntungan terbesar bagi orang yang kita ampuni. Bu, kalau ibu mengampuni Pak Petrus pasti ada keuntungan buat Pak Petrus. Pak Petrus untung nggak? Untung. Ibu untung nggak? Untung. Kenapa? Tidak ada percecokan. Saya bilang sama istri, hanya satu hal yang bisa kita lalui bersama 27 tahun kita sudah berumah tangga, hanya dengan mengampuni. Ada amin? Bu Petrus dan Pak Petrus berapa tahun dah? Baru 12. Oh separohnya masih belum ada mah. Ya, tapi saya percaya itu akan terus terjaga oleh Tuhan. Ya. Kami 27 tahun menikah. Wow, 5 tahun itu perjuangannya luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah yang 5, 10, Pak Petrus kan sudah 12 mungkin tahap 5 tahun, 10 tahun merasakan ya. Betul, ada keperasaan ya. Yang pacaran mungkin 1 tahun, 2 bulan, 1 bulan udah ganti lagi. Ya. Belum setahun, baru 1 bulan udah ganti lagi. Gak cocok saya katanya.
Cari yang cocok, yang percaya, yang tahu firman Tuhan. Pasti cocok. Tepuk tangan untuk yang muda. Ya, yang muda aja, yang tua nggak usah. Ya. Nah, saudara yang terkasih, mengampuni itu luar biasa. Saya percaya yang sudah berumur pasti sudah merasakan apa pengampunan itu, apa untungnya. Untungnya buat yang diampuni, untungnya untuk yang mengampuni. Nah, saya sepakat bahwa ketika yang dikatakan mengampuni itu keuntungan terbesar hanya bagi milik yang diampuni, tapi saya sepakat juga untuk orang yang mengampuni juga pasti. Nah, saudara, apa keuntungan kita memperoleh pengampunan? Yang pertama adalah kesalahan kita diampuni. Sama-sama katakan, kesalahan saya diampuni. 1, 2, 3. Ketika di dalam Matius 6 ayat 14 ada, yuk kita baca, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga mengampunimu. Nah, camkan firman Tuhan Matius 6 ayat 14 ini, ketika keselamatan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu memberikan pengampunan atas kesalahan orang, apapun. Ya, kadang-kadang suami istri ya, ribut nih, tidur berdua, yang satu balik kanan, yang satu balik kiri, ya kan? Yang satu balik kanan, yang sebelah kanannya masih hadap kanan nih. Nah, giliran yang sudah lama menunggu, kesel kan, balik lagi kiri. Yang ini udah kangen nih, balik kiri dia. Jadi sama-sama noleh kiri, nggak ketemu kan? Nah, ketika ada pengampunan dalam hati, Tuhan datangkan mujizat. Sama-sama balik, yang kiri balik kanan, yang kanan balik kiri. Akhirnya ketemu. Apa terjadi? Ada damai sejahtera. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu terjadi. Ayo yang dewasa lebih keras tepuk tangannya. Saya cerita ini, saya sampaikan ini, kesaksian ini, saya menyaksikan dalam kehidupan orang-orang, teman-teman, kalau mereka lagi ribut begitu, saya bilang lepaskan pengampunan. Bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin? Ketika kita memberikan pengampunan, hubungan kita dengan Tuhan baik, Tuhan akan ikut berperkara dalam hidup kita. Dia akan mendamaikan dengan cara-cara Tuhan. Mungkin saja tadi yang sebelah kakinya kesenggol, yang sebelah kiri itu, padahal nggak sengaja karena Tuhan gerakan, akhirnya berbalik. Loh, serius, ini yang ketawa nih kayaknya yang terjadi nih. Yang belum menikah, tunggu saatnya. Nah, itu Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang, juga mengampuni orang lain. Katakan amin. Nah, yang kedua, ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera. Sama-sama katakan, saya ada perasaan lega, sukacita, damai sejahtera. 1, 2, 3. Saya ada perasaan sukacita, damai sejahtera. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, ketika melepaskan pengampunan, hidup kita kita akan terasa begitu bebas. Ya, tiada ada beban lagi, saudara. Ya, tidak ada beban, rasa kesalahan, dan ini urusan kita dengan pribadi kita dulu, ya, selesai, dan orang lain pastinya sudah beres. Ya, tidak ada menghadapi hal-hal yang lain, pasti yang kita hadapi adalah sukacita. Saudara, berbeda dengan orang yang masih berkutat terus dengan memikirkan kesalahan-kesalahan, hal-hal negatif, saudara. Pasti dia tidak akan ada sukacita. Saudara, ketika ada perasaan lega, ada sukacita, ada damai, saudara melangkah, pasti ada berkat. Saudara melangkah, pasti ada sukacita. Ada apa lagi, saudara? Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada amin? Nah, yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Ini penting. Ayo sama-sama katakan, hidup saya berkenan bagi Tuhan. 1, 2, 3. Hidup saya berkenan bagi Tuhan. Nah, saudara, orang yang mengampuni, ya, tidak meninggalkan masalah dalam hidupnya. Kesalahannya pasti diampuni. Hidupnya akan diperkenan oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Nah, saudara, ketika kita memilih untuk mengampuni tadi, kita akan banyak menuai manfaat, saudara. Apa manfaatnya? Tidak terbatas dari pengampunan itu. Saya percaya Gereja YS Jakarta sekarang ini pulang ke rumah, ada pengampunan kepada siapa saja. Mungkin di kantor saudara, orang rumah saudara, kemudian pasangan saudara, dan lain-lain. Mungkin orang tua dan saudara-saudara. Hari ini pulang, telepon dia,
katakan say hello. Jangan bilang saya mengampuni Bu, bingung dia. Ini kenapa nih? Datang-datang nih di telepon ya Bu, saya mengampuni kamu. Bingung dia. Kenapa Ibu mengampuni saya? Salah saya apa? Salah Ibu apa? Kan bingung dia. Tapi hanya ucapkan dalam hati atau telepon say hello yang sudah lama tidak pernah komunikasi dengan baik. Nah, itu tadi ada 3 hal-hal yang mendapatkan keuntungan ketika kita saudara? Mengampuni. Nah, saudara, poin ketiga, hidup kita harus saling mengasihi. Sama-sama katakan, hidup saya harus saling mengasihi. 1, 2, 3, hidup saya harus saling mengasihi. Nah, tadi yang pertama adalah doa, ya. Kedua adalah mengampuni, yang ketiga kita harus saling mengasihi. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus, yang dikasihi, dikenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Ayat 13, bersabarlah satu sama lain dan saling mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Ayat 15 terakhir, dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Oke, mungkin berat tadi saya sampaikan saling mengasihi. Ya, katakan sebelah kanan kiri, saya mengasihi saudara. Ya, wow. Pak Petrus, saya mengasihi saudara. Ini perlu saudara, jangan hanya ucapan, tetapi adalah tindakan. Jengkel nih, ya. Saya enggak mengasihi dia, saya bilang mengasihi. Hilangkan itu, dia luntur dengan sendirinya. Roh Kudus akan bekerja dengan Bapak Ibu. Nah saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita anak-anaknya saudara. Ya, kasihnya sungguh tak terselami. Seperti lagu kan, semuanya tidak terselami. Dan tiada terukur, betul kasih Yesus tidak terukur. Kenapa? Karena akal pikiran manusia itu ada batas. Tetapi ketika Tuhan melakukannya, tidak ada yang terbatas bagi Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik. Ya, saat kasihnya dinyatakan atas kehidupan kita, kita percaya kepadanya pasti sudah diberikan kepada kita. Demikian juga terjadi ketika dia pada hakikatnya adalah kasih, yaitu Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ya, dia memiliki kasih yang sempurna. Maka kita akan menikmati sukacita penuh dari Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, ya, kita baca bersama yuk. 1, 2, 3, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah menuruti segala keinginan dan kebodohanmu masa lalu. 15, sebagaimana dia yang telah memanggil kamu itu kudus, hendaklah kamu pun kudus dalam setiap lakumu. Ayat 16, sebab tertulis, kuduslah kamu karena aku ini kudus. Katakan kepada saudaranya, kamu kudus. Ya. Pak Petrus kudus, bukan dari kota kudus, tetapi kudus dari Roh Kudus yang memberkati saudara. Nah, saya tambahkan satu firman lagi, 1 Yohanes 2 ayat 6. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa yang berkata bahwa, 1 Yohanes ketinggalan nih ya, saya bacakan aja kepada saudara. Siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana dia telah berjalan. Nah, ketika di dalam Galatia 5, 22 ayat 23 pasti kita sudah hafal semua. Ya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, matrekan dalam hidup saudara. Lakukan dalam hidup saudara, pulang dari gereja, lakukan hari-hari saudara. Saya percaya semua firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita imani ya, firman ini, lakukan segala firman yang sudah kita tadi dengarkan ya, sampai kepada kesimpulan. Ya. Dari 3 karakter ya Kristus dalam hidup kita, ya saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mengubahkan
karakter. Karakter saudara sudah terubah setelah mendengar firman ini, pasti searah dan sepikiran dengan perasaan Kristus Yesus. Ada amin saudara? Saudara, setiap hari kita harus belajar sebenarnya. Apa yang Tuhan Yesus katakan, ada watak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Tuhan pada waktu itu, dan karakter Tuhan akan dimateraikan dalam kehidupan kita. Saudara, bila ada tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan tindakan Tuhan Yesus, ya, berarti manusia lamanya masih hidup, saudara. Maka tindakannya harus diambil adalah melumpuhkan karakter manusia lama kita. Ya. Mungkin saudara punya karakter, kita dilahirkan kan semua punya karakter. Karakter itu ketika kita bisa diubah sebenarnya. Ya, karena kita punya pasangan yang baik, yang takut Tuhan, pasangan yang betul-betul beriman, ya, karakternya pasti baik, maka akan diubahkan pelan-pelan. Ya, ketika kita akan melumpuhkan karakter manusia lama kita, ya, dan membuang kemudian meninggalkan. Siapa yang setuju meninggalkan karakter manusia lamanya? Lambaikan tangan. Wow, semuanya pasti mau meninggalkan. Setelah pulang ini semua punya karakter Kristus. Ada amin? Ya. Saya punya ada kesaksian dalam kehidupan. Yang pertama, saya punya karakter ini orangnya keras, saudara. Ya, keras. Dan karakter saya itu maunya menang sendiri. Maunya ngatur. Ketika mau diatur nggak mau. Wah, berat ya. Pak Petrus mau nggak diatur, Pak? Ibu, kok ibu ketawa nih? Berarti nggak bisa diatur. Saya percaya pasti ada. Saya dengan istri, ini anak, kalau orang bilang itu, kalau anak nomor pertama, saya putra dari 4 saudara, saya yang pertama. Istri juga putri pertama dari 4 saudara, nomor 1 juga. Katanya sama-sama keras nih. Ternyata itu hanya ilusi. Ilusi. Pikirannya sama-sama keras karena anak manja. Enggak. Karakter itu ketika dia lahir, dia mengikuti bagaimana perjalanan hidupnya bersama orang tuanya dan lain-lain. Tetapi ketika karakternya mungkin tidak baik, ketika menemukan pasangan yang sudah menjadi pilihan Tuhan, karena saya punya pasangan ini adalah pilihan Tuhan. Karakter itu dibuat ketika semua sama melayani Tuhan, sama-sama tahu firman Tuhan, maka karakter itu akan baik. Ada amin? Firman Tuhan ini dahsyat tuh, bukan hanya main. Makanya saya bilang saya ingin bersaksi bahwa firman Tuhan ini yang mengarahkan hidup saya, membuka jalan, memperbaharui pikiran saya supaya saya mengasihi. Ya, mengasihi bagaimana? Mengasihi dengan bukan hanya memberi apa yang dia mau, tetapi mengasihi dia dengan tulus. Ada amin? Dan mengasihi dengan tulus itu dengan bagaimana? Dengan tidak melihat kekurangan. Mungkin saya punya istri punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Kita kadang-kadang merasa laki-laki kita punya kelebihan, saya punya ini, punya itu. Kita tidak sadari bahwa sebenarnya kita manusia juga punya kekurangan, kita pribadi. Tetapi ketika ada Roh Kudus yang mengarahkan, menuntun kita, maka apa yang kita usahakan dalam tidak waktu yang konstan, tetapi dengan firman-firman yang kita dengar, maka hidup kita akan dibenarkan oleh kebenaran Injil. Ada amin. Saudara yang terkasih, saya inginkan jemaat semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Amin. Yesus apa? Adalah teladan karakter terbaik kita. Sama-sama katakan Yesus adalah teladan karakter terbaik saya. 1, 2, 3. Yesus adalah teladan karakter terbaik saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mengucapkan selamat menjadi pribadi yang terus diperbaharui hari ke hari. Saya ucapkan selamat menjadi teladan karakter terbaik dalam kehidupan saudara, terutama di jemaat YHS Jakarta. Saya percaya YHS Jakarta terus menjadi gereja yang berkembang, ya, gereja yang bertumbuh dengan jemaat-jemaat yang punya karakter yang baik. Ketika saudara keluar dari gereja, saudara memelihatkan karakter Yesus. Orang pasti bertanya, bergereja di mana? Katakan, saya bergereja di YHS Jakarta. Ketika orang melihat karakter saudara, orang akan datang berbondong-bondong ke gereja ini. Bukan cari YHS-nya, tetapi cari Tuhan yang saudara sembah. Amin. Semuanya akan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Teman-teman pemusik silakan. Saya lupa tadi menyuruh.
Kita nyanyi saudara. Siapa yang diberkati akan firman Tuhan? Siapa yang menjadi teladan seperti Yesus, lambaikan tangan. Wah, yuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa dan kita nyanyi. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Saat ini hamba-Mu sudah selesai berkata, menyampaikan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu untuk karakter, mengubah hidup kami lebih baik. Hidup kami lebih dahsyat, lebih bermanfaat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah semua yang hadir bersama di tempat ini, yang sudah mendengar tentang karakter, diberkati, hidupnya diubahkan, karakter lamanya ditinggalkan, karakter barunya muncul hidup dengan firman yang sudah kami dengar bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami dapat mengampuni, kami percaya kami sudah diampuni. Kami sudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Karena kami ada perasaan lega, ada sukacita, ada damai sejahtera. Hidup kami pasti diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita sama-sama kata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Mari cepat Tuhan sendiri katakan, hatiku percaya. Hatiku walaupun jalan di depanmu sulit engkau lalui, tetaplah percaya. Terkadang sulit bagi kita untuk dapat mengampuni. Saudara bisa angkat pujian di dalam hatimu. Sulit bagimu untuk melepaskan pengampunan. Tapi percayalah, dosa ketidakmampuan kita untuk mengampuni itu juga telah Tuhan ampuni.
Dan Tuhan tidak akan menghakimimu. Justru Tuhan memberikan rohnya, pengampunan itu, supaya kita dapat mengampuni. Kenapa kita harus mengampuni? Justru untuk membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita diberkati. Dan kita dapat menikmati semua kebaikan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan Yesus juga mengalami itu. Di atas kayu salib justru dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal manusia itu tahu apa yang sedang mereka perbuat. Tapi Tuhan menganggap itu mereka tidak tahu. Itulah kasih Tuhan, supaya kita hidup di dalam pengampunan. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya. kasih Tuhan buat karakter Kristus yang ada di dalam hidup kami. Kami menjadi seorang yang suka berdoa, merenungkan firman-Mu, menjadi orang yang suka mengampuni karena hati kami melimpah pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan doa jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan diberkati hari ini. Semua diberkati ya. Jangan lupa nanti ibadah 2 lebih dahsyat lagi. Karena di ibadah 2 nanti ada masterclass. Ini wajib ya bagi semua pelayan Tuhan, bagi diaken, diakonis, terutama anak sekolah minggu. Nanti akan diajari di sana bagaimana SOT melayani yang baik di gereja. Jadi anak-anak punya dasar pemahaman yang benar
bahwa mereka beruntung di usia masih anak sekolah minggu sudah melayani. Jadi nanti jangan langsung pulang jam 1, nanti kita akan lanjut ibadah hanya sebentar saja langsung ke masterclass. Dibagi ada 5 kelas, kelas musik, kelas worshiper, kelas apalagi multimedia, kelas SOT, dan kelas pastoral. Dan pastoral ini sangat bagus sekali untuk saudara mengikutinya. Dan ada bangun tambahan lagi? Saya rasa sudah cukup ya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Kami terima. Yes. Kau besar dan hidup. Kita mau nyatakan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Bapak Ibu lambaikan tanganmu. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kami mau menerima kuasa-Mu Tuhan. Bagaimanapun kami melangkah, mujizat pun terjadi. Berlari sampai tujuan, katakan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami
mujizat Sekali lagi, Bapak Ibu kita mau nyatakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dengan iman percaya kita mau nyatakan Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, supaya hambanya akan berdoa doa berkat mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami angkat wajah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berkati orang-orang yang sudah bergabung dengan kami Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih mereka yang bergabung, keluarga Bapak Benhard, keluarga Ibu Fani, keluarga dari Ibu Maria Nindi, keluarga dari Ibu Merlin, keluarga dari Ibu Natali, keluarga dari Bapak Yohanes, keluarga dari Bapak William. Kami percaya berkat yang sama mereka alami, mereka terima di rumah mereka masing-masing. Dan tiba waktunya Tuhan, kami yang ada di tempat ini juga alami terobosan dalam keluarga kami lewat berkat-Mu ya Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat wajah kami. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Ya, yang bulan September